Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di Gaza, perang terlihat lewat ledakan. Di Lebanon, perang terlihat lewat desa-desa yang hancur. Tapi kali ini, tekanan paling berbahaya justru muncul dari laut. Pada 22 hingga 23 April 2026, Iran menyita kapal besar di Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi nadi minyak dunia. Tidak lama setelah itu, Trump memerintahkan militer Amerika Serikat untuk menembak perahu kecil Iran yang memasang ranjau di jalur tersebut. Yang menarik, ini bukan serangan langsung ke medan tempur, bukan juga pertempuran udara yang biasa terlihat, tapi tekanan yang bergerak diam menyentuh jalur energi global dan berpotensi membuat dampaknya terasa jauh lebih luas. Lalu pertanyaannya menjadi semakin tajam. Jika konflik ini benar-benar terfokus di Gaza dan Lebanon, kenapa justru laut yang mulai memanas? Dan jika jalur minyak dunia ikut terganggu, siapa sebenarnya yang paling terdampak dari permainan ini? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Di Gaza, tekanan perang biasanya terdengar lewat dentuman keras, asap yang naik dari gedung runtuh, dan sirena ambulans yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di Lebanon, tekanan itu terlihat dari desa-desa perbatasan yang kosong, rumah-rumah yang retak, dan warga yang membawa sisa hidup mereka menjauh dari garis tembak. Namun pada 22 hingga 23 April 2026, arah tekanan berubah. Bukan dari udara, bukan dari darat, melainkan dari laut. Di sekitar Selat Hormuz, sebuah kapal kontainer besar sedang bergerak melewati jalur yang sangat sensitif. Dari luar, kapal itu tampak seperti bagian biasa dari perdagangan global. Ia membawa muatan, mengikuti rute, dan melintas di jalur yang setiap hari dipakai kapal minyak, kapal gas, serta kapal dagang dari berbagai negara. Tetapi laut yang dilalui kapal itu bukan laut biasa. Itu adalah salah satu jalur paling penting bagi energi dunia. Lalu dari arah perairan Iran, kapal-kapal cepat mendekat. Gerakannya tidak seperti patroli biasa. Pasukan komando Iran naik ke lambung kapal, mengambil kendali, lalu mengubah arah pelayaran. Dalam hitungan menit, kapal dagang yang semula bergerak bebas berubah menjadi simbol tekanan geopolitik. Kapal itu bukan lagi sekedar benda logistik di tengah laut. Ia menjadi pesan yang sengaja dikirim ke banyak pihak sekaligus. Pada 22 hingga 23 April 2026, nama MSC Francesca dan Epaminondas mulai masuk dalam sorotan. Dua kapal itu dilaporkan dibawa ke arah Bandar Abbas setelah penyitaan. Kru dari beberapa negara disebut berada dalam kondisi aman, tetapi perhatian internasional langsung tertuju pada satu hal. Iran memilih Selat Hormuz sebagai panggung tekanan, bukan titik tempur yang biasa dilihat publik. Langkah ini membuat situasi terasa jauh lebih besar. Iran tidak perlu menyerang Tel Aviv untuk membuat Israel dan Amerika membaca sinyalnya. Iran juga tidak perlu membuka serangan besar ke pangkalan Amerika untuk menunjukkan kapasitas gangguan. Cukup dengan menyentuh jalur energi dunia, pesan itu sudah bergerak lebih cepat daripada kapal yang disita. Disinilah Selat Hormuz menjadi begitu berbahaya. Jalur ini sempit, tetapi dampaknya luas. Ketika satu kapal besar dihentikan, perusahaan pelayaran mulai menghitung resiko. Ketika kapal lain ikut dibawa ke pelabuhan Iran, pasar mulai membaca kemungkinan gangguan lanjutan. Ketika negara-negara pemilik kru mencari informasi, tekanan diplomatik ikut bergerak. Bagi Iran, laut menjadi bahasa strategis. Bukan sekedar tempat lewat kapal, tetapi ruang untuk menunjukkan bahwa tekanan terhadapnya bisa dibalas lewat cara yang membuat dunia ikut berhitung. Sejak 22 hingga 23 April 2026, konflik ini mulai bergerak ke titik yang lebih sensitif. Bukan hanya soal ledakan di medan tempur, tetapi soal siapa yang mampu mengganggu urat nadi ekonomi global tanpa harus menyalakan perang besar secara terbuka. Satu hari setelah penyitaan kapal di Selat Hormuz pada 23 April 2026, respon dari Washington datang dengan nada yang jauh lebih keras.
Donald Trump tidak lagi hanya berbicara soal tekanan ekonomi atau peringatan diplomatik. Ia memberi perintah kepada militer Amerika Serikat untuk menembak perahu kecil Iran yang memasang ranjau di jalur tersebut. Kalimat itu langsung mengubah suhu krisis, karena yang sebelumnya terlihat sebagai operasi maritim Iran kini berubah menjadi ancaman benturan langsung dengan kekuatan militer Amerika. Rampungnya satu aksi di laut ternyata tidak membuat situasi mereda. Justru setelah kapal disita, perhatian beralih ke ranjau laut. Senjata ini kecil, sunyi, dan tidak selalu terlihat dari permukaan, tetapi efeknya bisa menghentikan kapal tanker raksasa tanpa perlu pertempuran terbuka. Bagi pelayaran dunia, ranjau bukan sekedar benda peledak, ia adalah tanda bahwa sebuah jalur tidak lagi bisa dianggap aman. Pada 23 April 2026, laporan mengenai peningkatan operasi pembersihan ranjau memperlihatkan bahwa Amerika membaca ancaman ini dengan sangat serius. Kapal-kapal penyapu ranjau, patroli laut, dan pengawasan militer menjadi bagian dari respon yang lebih luas. Tujuannya bukan hanya mengejar perahu kecil Iran, tetapi menjaga agar Selat Hormuz tidak berubah menjadi jebakan yang membuat kapal energi global berhenti bergerak. Di titik ini, perang saraf mulai terlihat jelas. Iran tidak harus menutup seluruh selat secara resmi, cukup menciptakan rasa tidak pasti, cukup membuat perusahaan pelayaran bertanya apakah rute itu masih aman, cukup membuat asuransi kapal menaikkan biaya. Dalam perdagangan energi, keraguan saja sudah bisa menjadi tekanan besar. Amerika Serikat juga tidak bisa membiarkan sinyal itu tumbuh terlalu jauh. Jika kapal tanker mulai menunda perjalanan, pasar minyak bisa bereaksi lebih dulu daripada para diplomat. Jika perusahaan pelayaran mencari rute lain, biaya logistik meningkat. Jika negara-negara pengimpor energi mulai khawatir, tekanan politik terhadap Washington ikut naik. Karena itu, perintah Trump pada 23 April 2026 bukan hanya pesan kepada Iran, tetapi juga pesan kepada pasar bahwa Amerika masih ingin menunjukkan kendali di jalur tersebut. Namun bahasa militer selalu membawa resiko. Ketika perahu kecil, ranjau laut, dan kapal perang berada di ruang sempit yang sama, satu salah baca bisa berubah menjadi insiden besar. Bukan karena kedua pihak pasti ingin perang terbuka, tetapi karena laut memberi ruang yang sangat terbatas untuk kesalahan. Kapal bergerak cepat, radar membaca ancaman, komandan lapangan harus memutuskan dalam hitungan detik. Di balik itu, Amerika juga memperkuat tekanan lewat penyitaan tanker yang dikaitkan dengan minyak Iran. Langkah ini memperlihatkan bahwa Washington tidak hanya bertahan, tetapi ikut menekan balik jaringan ekonomi Tehran. Tekanan laut dibalas dengan tekanan laut, penyitaan dijawab dengan penyitaan, ancaman ranjau dijawab dengan ancaman tembak. Maka pada 23 April 2026, Selat Hormuz berubah dari jalur perdagangan menjadi arena adu keberanian. Yang bergerak di sana bukan hanya kapal, tetapi pesan politik, tekanan ekonomi, dan kalkulasi militer yang semakin rapat. Situasi ini juga membuat negara-negara sekutu Amerika memperhatikan setiap pergerakan kecil. Bagi mereka, keamanan Hormuz bukan isu jauh di Timur Tengah, melainkan urusan pasokan bahan bakar, harga industri, dan stabilitas ekonomi dalam negeri. Ketika Washington mengirim sinyal keras, mereka membaca bahwa krisis ini sudah melewati batas retorika. Laut yang biasanya menjadi jalur perdagangan kini berubah menjadi layar besar yang memperlihatkan seberapa dekat Iran dan Amerika berdiri di tepi eskalasi tanpa perlu satupun rudal diluncurkan ke langit secara terbuka. Pergeseran tekanan ke Selat Hormuz membuat peta konflik terlihat berbeda dari biasanya. Pada 22 hingga 23 April 2026, yang bergerak bukan hanya kapal militer atau patroli laut, tetapi juga logika baru dalam membaca arah konflik. Jalur energi yang sebelumnya dianggap stabil, kini masuk ke dalam perhitungan strategis yang jauh lebih sensitif. Selat Hormuz adalah titik sempit yang menghubungkan kawasan Teluk dengan laut terbuka. Setiap hari, jutaan barel minyak dan gas melewati jalur ini. Kapal tanker bergerak dalam antrian yang teratur, mengikuti rute yang sudah dipetakan sejak lama. Tetapi begitu ketegangan meningkat, jalur yang terlihat rutin itu berubah menjadi ruang penuh ketidakpastian. Ketika Iran melakukan penyitaan kapal pada 22 April 2026, dampaknya tidak berhenti di pelabuhan Bandar Abbas. Perusahaan pelayaran mulai meninjau ulang rute mereka.
operator kapal menghitung ulang risiko perjalanan. Perusahaan asuransi menyesuaikan premi berdasarkan ancaman terbaru. Semua keputusan itu terjadi hampir bersamaan tanpa perlu ada perintah resmi dari satu pusat kendali global. Di sisi lain, negara-negara yang bergantung pada impor energi langsung merasakan tekanan tidak langsung. Asia Timur, Eropa, dan beberapa kawasan lain sangat sensitif terhadap perubahan kecil di jalur ini. Ketika satu kapal ditahan, itu bukan hanya soal satu muatan yang tertunda, tetapi soal kemungkinan gangguan berantai yang bisa mempengaruhi pasokan secara luas. Bagi Iran, langkah di Hormuz bukan sekedar tindakan taktis. Ini adalah cara untuk mengubah arena permainan. Jika sebelumnya tekanan datang dari udara dan darat, kini tekanan dipindahkan ke jalur yang menghubungkan banyak negara sekaligus. Bukan hanya Israel yang membaca situasi ini, tetapi juga negara-negara besar lain yang memiliki kepentingan energi. Di sisi Israel, dinamika ini menciptakan tekanan tidak langsung. Operasi militer yang berlangsung di Gaza dan ketegangan dengan Hizbullah di Lebanon tetap berjalan. Tetapi ketika jalur energi global mulai terganggu, perhatian internasional ikut bergeser. Perhatian dunia tidak lagi hanya tertuju pada medan tempur, tetapi juga pada stabilitas pasokan energi. Amerika Serikat berada di tengah situasi ini. Pada 23 April 2026, perintah untuk menanggapi aktivitas Iran di laut menunjukkan bahwa Washington memahami besarnya risiko di Hormuz. Bukan hanya karena ancaman terhadap kapal, tetapi juga dampak ekonomi yang bisa meluas dengan cepat. Setiap kenaikan harga minyak membawa efek domino ke berbagai sektor, dari transportasi hingga industri. Di titik ini, konflik tidak lagi berdiri dalam satu dimensi. Operasi militer, tekanan ekonomi, dan jalur perdagangan saling terhubung dalam satu rangkaian yang kompleks. Selat Hormuz menjadi penghubung dari semua elemen itu, tempat di mana keputusan kecil bisa menghasilkan dampak besar. Kehadiran kapal perang, patroli laut, dan aktivitas komando membuat ruang di sekitar jalur ini semakin padat. Setiap pergerakan dipantau, setiap sinyal dianalisis, dan setiap tindakan membawa konsekuensi yang lebih luas. Tidak ada ruang untuk kesalahan besar, tetapi juga tidak ada jaminan bahwa semua pihak akan selalu membaca situasi dengan cara yang sama. Sejak akhir April 2026, laut di sekitar Hormuz tidak lagi sekedar jalur perdagangan. Ia berubah menjadi ruang di mana kekuatan, kepentingan, dan strategi bertemu dalam bentuk yang paling nyata. Setiap kapal yang melintas membawa lebih dari sekedar muatan. Ia membawa beban ketegangan yang terus bergerak mengikuti arus konflik yang semakin melebar. Tekanan yang awalnya terlihat terpisah, kini bergerak dalam satu arah yang sama. Dari darat, udara, hingga laut, setiap langkah membawa dampak yang saling terhubung. Jalur energi, kekuatan militer, dan kepentingan global bertemu dalam satu titik yang tidak lagi bisa dianggap aman. Situasi terus berubah, dan setiap pergerakan menjadi bagian dari pola yang semakin jelas. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.